رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatun tunji qailaha minal adabi yawma yulaqih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa taraka ummatahu ala mahajjatin bayda'a naqiyah lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, hadirin saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa bermajlis kembali, yaitu mengkaji ayat-ayatnya dan juga hadis-hadis Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, masih dari kitab Salasuna Baban li Jalbir Rizq, kitab yang menjelaskan tentang 30 kunci pembuka pintu rizki, yang insya Allah kita kaji kunci yang ke-28, Al-Babus Samin wal Ishrun, yaitu an-niyatus salihah, niat yang salihah, niat yang benar atau niat yang ikhlas, yaitu niat karena Allah subhanahu wa ta'ala atau mencari ridhonya Allah. Itu adalah niat yang salihah. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang niat yang salihah ini dan salah satu manfaatnya, salah satu fadilahnya adalah sebagai kunci pembuka pintu rizki, maka kita jelaskan dulu tentang niat itu sendiri. Karena niat itu merupakan perkara yang agung, yang memiliki kedudukan yang tinggi. Para ulama mengatakan yang namanya niat itu merupakan ruhul a'mal, ya, merupakan rohnya amalan. Dan kita sendiri mengetahui yang namanya roh itu perkara yang penting bagi jasmani kita, bagi jasad kita. Jasad kita itu kalau tanpa roh berarti mati. Maka seperti itu pula amalan. Kalau tanpa niat maka dia juga tidak bernilai. Amal ibadah tanpa niat maka seperti jasad tanpa roh. Berarti ini yang namanya niat memiliki kedudukan yang tinggi. Karena amal itu akan menjadi soleh atau tidak karena niat, tergantung niat. Dan niat itu mahalluhal qalb, tempatnya di hati. Ini harus kita pahami bahwa niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Berarti kalau kita tahu niat itu tempatnya di hati kita, maka sebenarnya tidak perlu melafadzkannya. Andai kata seseorang melafadzkannya, lalu ternyata yang dia lafadzkan itu salah, beda dengan yang ada dalam hatinya, maka nanti yang menjadi patokan, ya, yang menjadi pegangan itu yang ada dalam hatinya. Kalau misalnya, ya, orang niat sholat duhur, tapi dia ngomongnya sholat asar, lesannya salah, tapi hatinya mau sholat duhur, tapi lesannya salah, maka yang menjadi patokan yang di hati,
yang di hati itu bagaimana? Kalau misalnya yang di hati salah, yang di lisan benar, sekali lagi yang jadi patokan itu yang di hati, karena yang namanya niat itu tempatnya di hati. Yang ini harus kita pahami, bukan di lisan. Kemudian ada hadis yang sering kita dengar, hadis ini yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kan di sini ini dua kalimat. Kalimat yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Perhatikan ta'liq, komentar yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengomentari kalimat innamal a'malu binniyat. Beliau mengatakan, qala jamahirul ulama min ahli al-arabiyyah wal usul wa ghairuhum lafdhatu innama maudu'atun lil hasr. Kata Imam An-Nawawi bahwa jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan, baik ulama dari ahli bahasa atau ulama dari ahli usul serta yang lain, mereka menyatakan bahwa lafadz innama, ya, bahwa lafadz innama sesungguhnya saja itu dibuat, ditetapkan untuk hasr, membatasi. Maksudnya begini, ya, artinya innama itu sesungguhnya saja, tidak lain. Nah, sesungguhnya saja atau tidak lain, amalan itu tergantung niatnya. Berarti amalan itu, kata Al-Imam An-Nawawi, amalan itu akan dihisab atau amalan itu akan dihitung karena sebab niat, dan tidak akan dihitung jika tanpa niat. Ini kata Al-Imam An-Nawawi. Maka kata beliau, kalimat innamal a'malu binniyat, ini kalimat yang pertama. Maka dengan kalimat ini atau dengan dalil hadis ini sebagai dalil bahwa toharah, yaitu berwudu atau mandi atau tayamum, tidak sah tanpa niat. Ini kata beliau, orang melakukan toharah, mungkin wudu atau mandi atau tayamum, maka tidak sah toharoh itu jika tidak disertai niat, jika tanpa niat. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Ini kata beliau Al-Imam An-Nawawi. Berarti ya, kita bisa simpulkan atau kita berikan contoh. Kalau misalnya ada orang yang mimpi basah, yang mimpi basah, ya, entah malam entah siang. Nah, ketika dia habis mimpi basah, maka kan dia wajib mandi. Lalu setelah dia mimpi basah, mungkin dia keluar rumah kehujanan, basah semuanya. Lalu dia masuk rumah, ganti baju, tidak ada niat mandi, maka dia masih berkewajiban untuk mandi. Kalau dia mimpi basah, keluar rumah kehujanan, basah semua, masuk rumah ganti baju, dia masih berkewajiban untuk mandi karena tadi dia keluarnya tanpa niat. Atau mungkin keluar rumah masuk sungai, basah semua, lalu habis itu ganti baju, maka tetap saja dia juga masih berkewajiban untuk mandi karena tanpa niat. Kecuali ketika dia keluar kehujanan, udahlah sekalian mandi. Nah, berarti di situ ada niat.
Ya, di situ ada niat, maka itu sudah sah. Walaupun tadi cuma kehujanan. Karena yang penting misalnya mandi itu kan niat sama membasuh seluruh tubuhnya, mengguyur seluruh tubuhnya. Tapi beda kalau menghilangkan najis, ini khilaf para ulama. Ya, kalau menghilangkan najis, kadang menghilangkan tanpa najis sudah hilang najisnya. Misal orang itu bajunya kotor kena najis, mungkin dikencingi sama anak misalnya, lalu dijemur, kena hujan dan najisnya hilang, maka sudah hilang najisnya, walaupun dia nggak ada niat untuk menghilangkan najis, tapi itu bisa hilang sendiri. Sama seperti misalnya baju wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Ummu Salamah, baju wanita sahabiyah di zaman Nabi itu bajunya itu punya ekor, menyengser ke tanah. Kalau kena najis, kata Nabi SAW, yutahhiruhu ma ba'dahu. Sekarang baju yang belakang bawah kena najis, lalu dia tetap jalan, maka tanah yang dia gunakan tadi untuk jalan terus itu bisa membersihkan najis tersebut. Padahal dia tidak ada maksud untuk membersihkan najisnya. Ini khusus membersihkan najis. Tapi ibadah-ibadah yang lain seperti tadi toharoh, apalagi sholat, serta ibadah-ibadah yang lain, semuanya membutuhkan niat. Ini kalimat innamal a'malu bin niyat. Lalu kalimat yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya saja setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Perhatikan takliknya Ibnu Rajab Al-Hambali ketika beliau mentaklik kalimat yang kedua ini. Kalimat wa innama likulli imri'in ma nawa, kata beliau yang artinya seorang itu tidak mendapatkan balasan dari amalannya kecuali apa yang dia niatkan. Jika dia berniat suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan, dan jika dia berniat kejelekan, maka dia pun akan mendapatkan kejelekan pula. Ini kata Al-Imam Ibnu Rajab. Berarti dua kalimat ini tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini dua kalimat yang punya makna berbeda, bukan pengulangan. Karena kadang sebagian orang memahami ini kalimat cuma diulang. Coba perhatikan sebentar nih. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya saja amalan itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau sekilas kita membacanya, memperhatikannya, kelihatannya sama, tapi sebenarnya berbeda, kata para ulama. Dua kalimat yang berbeda. Kalimat yang pertama, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya saja amalan itu tergantung niat-niatnya, maka baik atau tidaknya amalan itu tergantung niat. Sah atau tidaknya amalan tergantung niat. Ini kalimat yang pertama. Sedangkan kalimat yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya saja setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Berarti yang kedua ini, pahala yang didapatkan dari amalannya tergantung niat. Maka kalimat yang pertama, sah atau tidaknya amalan, urusan amalannya, sah atau tidak, diterima atau tidak, baik atau tidak. Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, balasannya, yang dia dapatkan dari amalannya, apakah mungkin berupa pahala atau mungkin dosa, itu tergantung niatnya. Kemudian yang namanya niat itu adalah suatu maksud, suatu keinginan. Perhatikan ini.
Yang namanya niat itu maksud atau suatu keinginan, maka sekali lagi jangan dipersulit. Karena orang punya maksud, punya keinginan kan sebenarnya mudah. Orang punya keinginan untuk melakukan sesuatu, berarti dia telah berniat. Jadi tidak bisa kita bayangkan suatu amalan lepas dari niat. Sebenarnya sulit dibayangkan. Kenapa? Semua orang yang melakukan suatu amalan maka tidak akan lepas dari niat, kecuali kalau memang yang tidak sengaja. Tapi kalau orang menyengaja melakukan sesuatu, maka tidak akan lepas dari yang namanya niat. Berarti tadi ya, jangan dipersulit. Orang punya keinginan untuk melakukan sesuatu, berarti dia sudah berniat. Kata para ulama, kalau orang membungkukkan badan, dia mau mengambil air wudhu, berarti dia sudah niat wudhu. Jadi kalau kita itu ya, kita misalnya membungkukkan badan karena kerannya sudah kita buka, lalu kita membungkukkan badan, kira-kira mau apa? Mau wudhu, sudah ada niat dalam diri kita wudhu, berarti sudah ada niat. Jadi nggak usah ditambah, dipersulit. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari. Mempersulit diri. Sudah ada niat kita itu mau wudhu, udah wudhu. Lalu kalau kita itu mau sholat, kita itu sudah berdiri di shaf bersama jamaah yang lain. Mau apa kita? Mau sholat, selesai, Allahu Akbar, kita itu mau sholat. Maka sebenarnya mudah. Jangan dipersulit yang namanya niat itu. Berarti sebenarnya orang itu tidak lepas dari niatnya. Dan niat itu tidak perlu capek-capek sebenarnya. Kemudian niat itu punya pengaruh pada amalan. Sebelum nanti akan kita bahas ya tentang niat yang sholihah sebagai salah satu kunci pembuka pintu rezeki. Nah, kita jelaskan dulu niat secara umum, bahwa niat itu punya pengaruh pada amalan-amalan yang kita lakukan. Yang pertama, karena niat itu bisa merubah perkara yang mubah menjadi ibadah. Ini yang pertama. Niat itu bisa merubah perkara yang mubah atau suatu kebiasaan, adat kebiasaan ya, menjadi suatu ibadah. Dan contohnya banyak. Kita itu makan. Tapi kalau makan ini kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, supaya Allah berikan kekuatan sehingga mudah untuk menjalankan ibadah kepadanya, sholat atau ibadah-ibadah yang lain, maka makannya jadi ibadah. Mau tidur, kita niatkan dalam tidur kita supaya Allah berikan ketenangan, kita bisa istirahat, nanti bisa sholat malam misalnya, maka tidur kita ibadah. Ini yang namanya niat. Lalu perhatikan kata para ulama. Para ulama salah mengatakan, ada sebuah nasihat yang mereka sampaikan. Mereka mengatakan ibadatu ahlil ghaflah adat wa adatu ahlil yaqdah ibadah. Ibadahnya orang-orang yang lalai itu cuma jadi kebiasaan, tidak bernilai ibadah. Tapi sebaliknya, kebiasaannya orang-orang yang sadar maka akan bernilai ibadah. Kita contohkan begini. Kalau kita itu wudhu hanya sekedar sudah masuk ya ke tempat wudhu, cuma basuh begitu saja, selesai, lalu berangkat sholat, lalu habis ketika sholat dia cuma sekedar masuk ke sholatnya, lalu itu menjadi rutinitas saja setiap harinya, maka itu adalah menjadi kebiasaan. Kenapa? Hati kita lalai.
Orang yang hatinya tidak sadar dengan ibadah yang dia lakukan, maka ibadah-ibadahnya itu seperti kebiasaan, nilainya seperti adat, kebiasaan. Karena apa? Orangnya lalai. Makanya ini penting. Tapi sebaliknya, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang sadar, padahal itu kebiasaan, bekerja setiap hari dia keluar rumah, atau mungkin makan, atau mungkin tidur, istirahat, duduk, dan yang lainnya, ini kan kebiasaan. Tapi karena dia sadar setiap gerak-geriknya harus dia tujukan kepada Allah, maka dia niatkan ibadah. Berarti kebiasaannya jadi ibadah, apalagi ibadahnya kalau orang itu sadar. Tapi kebanyakan kita lebih banyak yang ibadah saja sambil hanya sekedar rutinitas saja, nggak tahu apa yang sedang kita lakukan atau nggak tahu intinya apa. Makanya ibadatu ahlil ghaflah adat, wa adatu ahlil yaqdah ibadat. Ini yang pertama, pengaruh niat pada amalan, yaitu bisa merubah perkara yang mubah menjadi ibadah. Tapi ingat juga, perkara yang ibadah karena niat bisa menjadi maksiat. Ini bisa merubah ibadah menjadi maksiat. Ketika orang baca Quran supaya dipuji suaranya bagus, ketika dia sholat khusyuk supaya dibilang orang yang soleh khusyuk sholatnya, berarti ibadahnya menjadi maksiat karena dia riya. Nih, perkara ibadah bisa menjadi maksiat. Akan tetapi perkara yang maksiat tidak bisa diniatkan untuk ibadah. Perkara yang sifatnya maksiat itu tidak bisa dirubah dengan niat menjadi ibadah. Orang mencuri niatnya sedekah, nggak bisa. Orang berjudi niatnya biar bisa pergi haji, nggak bisa. Serta yang lainnya nggak bisa. Kenapa? Itu maksiat. Tapi kalau ibadah bisa menjadi maksiat kalau dia ibadahnya tadi niatkan untuk mencari dunia, maka bisa menjadi maksiat baginya, dosa baginya. Makanya berhati-hati. Ini yang pertama tadi, pengaruh niat pada amalan. Yang kedua, pahala ibadah menjadi banyak dengan banyaknya niat dalam satu amalan. Ya, pahala ibadah menjadi banyak dengan banyaknya niat dalam satu amalan. Misalnya orang masuk masjid, dia sholat 2 rakaat, sholatnya cuma 2 rakaat, tapi dia niatkan untuk sholat qobliyah, atau mungkin sholat sunnah wudhu, atau mungkin sholat tahiyatul masjid. Itu semua dia niatkan. Saya mau sholat misalnya qobliyah maghrib misalnya, atau mungkin qobliyah duhur misalnya. Lalu dia juga niat tahiyatul masjid sekalian. Oh ya, tadi juga saya habis wudhu, saya belum sholat habis wudhu, saya niatkan sholat sunnah wudhu. Maka dia akan dapatkan ketiga-tiganya, walaupun cuma satu amalan. Makanya innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niat-niatnya. Dan dalilnya banyak dari Nabi SAW. Orang bersodakoh padahal dia sekali bersodakoh, tapi sodakohnya dia berikan kepada kerabatnya, maka nilainya 2, pahala sodakoh dan pahala silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan. Berarti satu amalan. Kata Nabi SAW, sodakotun alal miskin sodakoh, wa sodakotun alal aqarib sodakotun wasilah. Sodakoh kepada orang miskin nilainya sodakoh, tapi sodakoh kepada kerabat nilainya sodakoh dan menyambung silaturahim. Kan cuma sama, satu amalan di sini.
tapi karena niatkan juga nyambung silaturahim, serta mungkin niat-niat yang lain. Ini yang kedua, ya, pengaruh niat pada amalan, bahwa pahala ibadah itu menjadi banyak dengan banyaknya niat dalam satu amalan. Yang ketiga, niat merupakan salah satu syarat diterimanya amalan. Niat merupakan salah satu syarat diterimanya amalan. Karena kan salah satu syarat diterimanya amalan adalah ikhlas dan mutaba'ah. Nah, yang dimaksud ikhlas apa? Yang dimaksud ikhlas yaitu dia niatkan amalannya untuk mencari wajah Allah, untuk mencari ridho Allah. Berarti di situ niat. Ikhlas yang dimaksud adalah niat. Berarti niat itu salah satu syarat diterimanya amalan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Lail ayat yang ke-19 dan 20. Allah mengatakan, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Ya, wala sawfa yarda, itu ayat yang ke-21. Allah mengatakan, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Padahal tidak ada seorang pun baginya yang memiliki kenikmatan yang akan dibalasnya. Maksudnya begini, ini orang berinfak, alladzi yu'ti malahu yatazakka, kalimat sebelumnya, lalu wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Orang berinfak yang tujuannya untuk mensucikan dirinya. Nah, dia berinfak itu ketika memberikan infak kepada yang lain, dia itu tidak mengharapkan balasan sama sekali. Dia tidak ingin ketika berinfak kepada seorang, semoga orang itu bisa memberikan balasan kepadanya. Ini orang tidak mengharapkan sama sekali, karena memang orang ini ikhlas. Karena kadang-kadang orang itu ketika berinfak, bersedekah, itu dia masih mengharapkan, siapa tahu dia bisa memberikan sesuatu kepada kita. Apalagi kalau orang kondangan kepada sanalah, siapa tahu besok dia kalau ngasih kondangannya banyak. Tidak seperti ayat ini, ya, walaupun dia tidak mengharapkan, ya, orang itu kayaknya nggak mungkin dia memberikan balasan, tapi dia tetap infakkan. Kenapa? Tidak mengharapkan balasan dari orang itu. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali karena dia mengharapkan wajah Allah yang maha tinggi. Ini orang yang ikhlas dalam berinfak, itu tidak pilih-pilih. Karena ketika memilih itu dengan mengharapkan siapa tahu itu yang banyak aja lah, barangkali dia besok bisa kita perbantukan, berarti mengharapkan balasan darinya. Padahal harusnya illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Atau di ayat yang lain Allah mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami beri makan kepada kalian untuk mengharap wajah Allah. Maka, ya, ini menunjukkan perkara yang terakhir tadi, termasuk syarat diterimanya amalan yang itu mendorong kita supaya kita ikhlas mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Islam itu memiliki perhatian yang besar dalam urusan hati, yaitu hati yang dalam ini Islam memperhatikannya supaya amalan-amalan manusia itu memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu yang akan dinilai. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak akan melihat, atau Allah itu tidak akan menilai bentuk rupa kalian dan juga tubuh kalian, akan tapi Allah itu akan menilai hati kalian. Berarti hati yang dimaksud niat kalian bagaimana dalam amalan. Maka kita pun harus waspada, kita harus hati-hati, jangan sampai amalan kita itu kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan amalan itu terhapus, tidak diterima oleh Allah. Contohnya riya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi,
ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku, kata Allah, adalah sekutu yang paling tidak butuh kepada sekutunya. Barang siapa melakukan amalan, ini amal ibadah, tapi dia sekutukan bersamaku dengan yang lain, di samping dia tujukan karena Allah, juga karena yang lain, kata Allah, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan amalan syiriknya. Berarti amalannya nggak diterima. Orangnya ditinggalkan oleh Allah, amalan yang dikerjakan juga dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diberi balasan. Makanya sia-sialah orang yang ketika melakukan amal ibadah tapi ternyata masih ada niat karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi manfaat niat secara umum untuk amalan kita. Nah, sekarang kita bahas tentang niat yang salihah. Karena ini judulnya an-niyatus salihah. Salah satu kunci pembuka pintu rizki adalah niat yang salihah. Berarti manfaat niat yang ikhlas atau niat yang salihah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita supaya kita itu ketika kita berniat suatu amalan, Allah mewajibkan supaya kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Maha tahu bahwa di balik niat yang ikhlas banyak manfaatnya, banyak kebaikan-kebaikannya yang itu akan kembali kepada diri kita yang mengamalkannya, yang punya niat yang ikhlas, dan juga untuk masyarakat pada umumnya. Apa manfaatnya? Nah, ini yang akan kita bahas, salah satunya menjadi kunci pembuka pintu rizki. Yang pertama, manfaat niat yang salihah atau niat yang ikhlas, yaitu bahwa niat yang ikhlas itu mendorong seseorang untuk menyelesaikan tugasnya, amalannya dengan sempurna. Kalau orang punya niat yang salihah, niat yang ikhlas, maka dia akan terdorong supaya amalan yang dia lakukan dengan sempurna. Kalau dia punya tugas, dia akan selesaikan pula dengan sempurna. Kalau memang dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia lakukan amalan itu lillah, hanya karena Allah. Dan dia juga merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasinya. Berarti dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang yang mencapai derajat ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu agar engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ini namanya orang yang merasa diawasi oleh Allah. Nah, orang kalau merasa diawasi oleh Allah, maka dia ingin agar amal ibadah yang dilakukan dia kerjakan dengan sempurna, dan itu yang dicintai oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha ahabba atau innallaha yuhibbu ahadan idza amila amalan an yutqinah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai ketika seorang hamba itu melakukan suatu amalan, dia selesaikan jadi tuntas, atau kalau bisa profesional dia ketika melakukannya, tidak setengah-setengah, tidak magel. Itu yang disukai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang punya niat yang ikhlas, karena dia niatkan karena Allah, dia sadari Allah itu maha melihatnya, maka dia berusaha untuk menyelesaikan amalan tersebut, ya. Tapi coba kalau selain Allah, misalnya untuk mendapatkan dunia, ternyata dunia yang dia dapatkan tidak seperti yang dia inginkan, sudah dia malas, nggak usah diselesaikan lah. Tapi kalau karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan berusaha menyelesaikan tugasnya, kalau bisa ya sampai benar-benar tuntas. Ini yang pertama.
Jadi niat yang ikhlas, niat yang salihah mendorong seseorang untuk menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Lalu yang kedua, ya, di antara manfaat niat yang salihah yaitu menjauhkan diri dari melakukan kejelekan atau kejahatan. Orang yang punya niat yang salihah itu berusaha menjauhkan diri dari kejelekan. Juga tadi karena dia sadar Allah juga maha melihatnya, Allah maha mengawasinya, Allah selalu mengawasi dirinya. Maka kalau orang merasa Allah mengawasi dirinya, akan muncul rasa takut kepada Allah. Dan rasa takut kepada Allah ini adalah perkara yang paling kuat untuk mencegah dan juga menghalangi diri kita dari melakukan kejelekan. Jadi karena niat juga. Yang ketiga bahwa niat yang ikhlas atau niat yang salihah itu membuat seorang muslim punya tujuan di balik amalannya. Kalau orang itu punya niat yang salihah, maka amalan-amalan yang dia lakukan pasti dia ada niat dan tujuannya. Ada tujuan yang dari amalan yang dia lakukan, ya. Sehingga orang ketika punya tujuan-tujuan dari semua amalannya, dia akan merengkuh segala kebaikan, dia akan bisa meraih semua kebaikan, terutama keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada urusan dunianya yang tidak tercapai, maka hatinya tetap lapang, hatinya tetap tenang. Karena dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ini karena Allah, ini karena Allah. Berarti setiap apa yang dia lakukan itu punya tujuan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang punya niat yang salihah. Ketika urusan dunianya ternyata tidak dia capai. Orang puasa, ini misal, dia puasa karena Allah Subhanahu wa taala, serta amal ibadah dalam puasanya mungkin dari mulai sahur, bangun tidur, sahur, serta rangkaian ibadah yang lain berkaitan dengan puasanya, maka semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan meraih banyak kebaikan, dan semua itu muaranya adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Andai kata urusan dunianya tidak dia dapatkan waktu itu ketika dia puasa dan rangkaian ibadah dalam puasanya, maka hatinya tetap lapang karena semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, orang yang memiliki niat yang salihah pada diri seorang muslim, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala atas niat yang salihah tersebut, walaupun tanpa amalan. Walaupun dia tidak melakukan amalan, kalau memang dia punya niat yang salihah, niat yang ikhlas karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahalanya sekalipun dia tidak jadi melakukan amalannya. Berarti pahala yang didapatkan oleh orang yang punya niat yang salihah seperti orang yang beramal, seperti orang yang mengamalkan. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersama para sahabat pulang dari atau hendak pulang dari jihad. Beliau mengatakan, "Inna bil madinati aqwaman ma qata'na wadiyan wala wati'na mauti'an yaghidul kuffar wala anfaqna nafaqatan wala asabatna makhmasatun illa syarikuna fi dhalika wa hum bil madinah faqila lahu kaifa dhalika ya Rasulullah faqala lahu faqala kaifa dhalika ya Rasulullah faqala habasahumul udru fasyariku bihusnin niyah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya, ini ketika beliau sedang berjihad, sesungguhnya di Madinah
karena memang jihadnya waktu itu perangnya di luar Madinah. Sesungguhnya di Madinah itu ada orang-orang yang tidaklah kita itu menempuh suatu lembah, atau setiap kali kita menempuh suatu lembah atau menginjak suatu pijakan yang membuat marah orang-orang kafir, atau tidak pula kita memberikan infak, atau kita tertimpa oleh lapar, kecuali mereka yang ada di Madinah, orang-orang yang ada di Madinah ikut serta dengan kita dalam pahala tersebut. Ini kata Nabi SAW, di Madinah itu ada orang-orang yang ikut serta dengan kita. Ketika kita menempuh lembah, mereka juga punya pahala menempuh lembah. Ketika kita itu memberikan infak, mereka yang ada di Madinah juga punya pahala memberikan infak. Ketika kita terkena kelaparan, mereka juga punya pahala musibah terkena lapar. Lalu para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana hal itu wahai Rasul, kok mereka bisa ikut? Padahal kan mereka di Madinah, mereka enggak ikut perang dengan kita. Apa kata Nabi SAW? Faqala habasahumul udru fasyariku bihusnin niyah. Mereka terhalang, mereka tertahan oleh udzur, yaitu karena udzur mereka enggak bisa ikut perang. Ada yang sakit, ada yang buta, seperti misalnya sahabat Abdullah bin Umi Maktum, dia nggak mungkin perang. Kalau dia melek, kalau dia bisa melihat, dia akan ikut. Tapi masalahnya udzur baginya. Tapi karena dia punya niat, dia punya pahala seperti kita, kata Nabi SAW. Ya, mereka tertahan oleh udzur, ya, oleh alasan-alasan yang syar'i, maka mereka pun ikut serta dengan kita dengan niatnya yang baik. Lalu yang terakhir, yang kelima, bahwa niat yang salihah itu termasuk salah satu kunci pembuka pintu rizki. Nah, ini yang terakhir. Dalilnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengambil harta orang lain yang dia ingin untuk membayarnya, yang dia ingin untuk melunasinya, addallahu anhu, maka Allah akan membayarkan atas nama dirinya. Nih, orang yang misalnya berhutang, tapi ketika dia berhutang ada niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia akan membayar hutangnya, maka kata Nabi, Allah pun akan melunasi hutangnya kalau memang ada niat. Tapi sebaliknya, waman akhadha yuridu itlafaha, barang siapa yang mengambil harta orang lain itu dia ingin merusaknya atau dia tidak ingin mengembalikannya, atlafahullah, maka Allah pun akan membinasakannya. Ya, di sini ya, kata mu'alif, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan niat yang salihah, niat yang baik menjadi sebab yang kuat orang itu mendapatkan rizki, yaitu dengan bisa membayar hutangnya, bisa melunasi hutang tersebut. Siapa yang melakukannya? Allah mudahkan dia untuk membayar tersebut atau membayar tadi hutangnya, karena memang dia niatkan niat yang baik, ya, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku berhutang, maka dia mohon kepada Allah, ya Allah, aku ingin membayar hutangku. Dan kisah ini sudah kita baca sering berulang-ulang tentang orang yang pergi ke pulau yang lain, maka kan dia niatnya ingin membayarnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bayarkan hutangnya.
karena dia punya niat yang baik, lalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menjadikan dia mendapatkan rizki, yaitu Allah mudahkan dia untuk membayar lunas hutangnya tersebut. Berarti kita juga harusnya demikian. Kalau kita misalnya terpaksa harus berhutang, jangan sampai ada niat dalam diri kita, lah masuk nek punya ya saya bayar, kalau nggak punya nggak saya bayar. Kalau sudah seperti itu, berarti niatnya kurang baik. Harus dia niatkan karena Allah, yaitu dia berusaha untuk melunasi karena ini hak sesama kaum muslimin. Lalu mohon sama Allah Subhanahu wa taala, mohonlah kepada Allah. Karena tadi adallahu anhu, Allah akan tunaikan hutangnya tersebut. Tapi kalau sebaliknya, orang yang punya niat yang jelek, yaitu dia ingin menghancurkannya, dia ingin membinasakannya, pokoknya dia tidak ingin membayarnya, berarti kan ingin merusak orang lain. Karena dia ingin ngambil saja, cuma utang saja, gak ingin membayar, berarti niatnya sudah jelek, ingin merusaknya. Yang terjadi, Allah akan jadikan dia rugi dengan hartanya, dengan rizki-rizki yang lain yang harusnya Allah berikan kepadanya. Ini karena rusak niatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membinasakan karena sebab niatnya yang tidak saleh. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis tentang urusan hati, beliau mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwa dalam jasad manusia itu ada segumpal daging, yang jika segumpal daging itu baik, maka seluruh anggota tubuhnya baik. Tapi jika segumpal daging itu jelek, maka seluruh anggota tubuhnya juga akan jelek. Dan ketahuilah, kata Nabi, segumpal daging itu adalah al-qalb, hati. Dan hati tadi adalah tempatnya niat. Jadi hati merupakan tempat yang di situ orang punya niat. Berarti kalau niatnya baik, maka menjadikan seluruh yang kita miliki, anggota badan kita yang lain, mungkin penglihatan kita, pendengaran kita, itu menjadi baik. Maka kalau misalnya kita dalam beraktivitas punya niat-niat yang baik, dengan hati yang baik, semoga pendengaran kita, penglihatan kita, penciuman kita, gerak-gerik kita, tangan, kaki kita, semuanya jadi baik. Tapi sekali lagi, dasari dengan niat yang baik. Dan ini namanya rizki. Orang melakukan sholat misalnya, ternyata Allah tetap berikan kesehatan untuknya, pandangannya jernih, ya, ketika dia bersujud, maka min asari sujudnya ada simahum fi wujuhihim min asari sujud, tanda mereka itu terdapat pada wajah-wajah mereka karena pengaruh sujud. Dan kata para ulama, min asari sujud di situ adalah ada bekas sujud, bukan warna hitam yang di dahi, bukan, tetapi yaitu nurul khusyuk, cahaya kekhusyuan pada wajahnya. Orang itu khusyuk dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia membiasakan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena enggak harus orang itu dahinya ada warna hitam. Kalau orang itu supaya dia dikatakan simahum fi wujuhim, yaitu dengan tanda hitam, para wanita enggak ada yang dahinya hitam, berarti mereka itu tidak baik. Maka bukan itu yang dimaksud, yaitu dengan jidatnya berwarna hitam, bukan. Tetapi kata para ulama, yaitu nurul khusyuk fi wajihi, cahaya khusyuk ada padanya. Kenapa? Karena dia niatkan sholatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin mendapatkan pujian manusia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.